Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Agus, Ustadz Teguh, ini bisa panggilannya bisa 4 nih Ustadz. Kenapa, Pak? Ustadz Agus bisa, Ustadz Teguh bisa, Ustadz Wahyu juga bisa, dan Ustadz Yuda juga bisa ini ya. Belum jadi Ustadz nih, masih jauh. Jadi bisa semua ya panggilannya. Jadi panggilannya apa nih biasanya? Kalau panggilan di kampus sih Teguh ya, Mas Teguh. Tapi kalau di kampung terkenalnya Yuda, karena kan kembar ya, Yuda dan Yudi. Jadi Oh iya. panggilannya Yuda. Jadi Yuda Yudi ya. Kalau kemarin dikira Teguh dan Tegi gitu. Bercanda, maaf Ustadz Teguh Iya. pagi. Santai, Ustadz. Kita mulai pengajian kita tentang hafal Quran tapi tajwidnya salah-salah. Ini sengaja saya tentang pentingnya tajwid. Yang kedua, untuk mengingatkan tentang bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril itu seperangkat, satu unit. Jadi meliputi bacaannya, meliputi susunannya, meliputi tulisannya. Semuanya diatur sedemikian rupa dan sedemikian teliti, dijaga dari awal turun sampai generasi berikutnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini Al-Quran ini ya hendak saya ingatkan dengan pilihan tema ini. Mengapa perlu diingatkan? Karena sebagian kita ada yang ingin hafal Quran, bahkan ada yang sudah hafal Quran, tetapi tajwidnya belum betul. Itu satu fakta yang saya ketahui, ya, bukan ngarang-ngarang, ada memang. Yang sering saya terima dan saya betulkan bacaan Al-Quran ketika setoran. Ya, ketika setoran. Dan memang sudah hafal rupanya. Ayatnya, juznya, hanya saja hafalannya seperti itu. Dan yang kedua adalah saya menginginkan lahir ulama-ulama Quran. Lahir ulama-ulama Quran.
ulama Quran itu bukan hanya hafal Quran, tetapi mengetahui segala hal tentang Al-Quran dan mana saja yang harus dijaga sehingga menjadi hafiz Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menjadi bagian dari orang yang sebentar Ustaz. Ini muridnya cuma Ustaz Teguh doang yang open class. Jadi Ustaz Teguh aja nih satu orang ya. Jadi ulama Al-Quran itu adalah yang mengetahui, ya, dan menguasai semua ilmu tentang apa yang dijaga itu dari Al-Quran seluruhnya, seluruh Al-Quran. Apa seluruh Al-Quran itu? Melalui lafaz-lafaznya, bacaan-bacaannya, sebentar satu. Oke, sambil menunggu Kang Haji untuk para peserta agar kita sama-sama bisa lebih menghormati Kiai Deden, silahkan untuk bisa membuka videonya dengan berpakaian yang rapih ya, tentunya menutup aurat. Jadi para peserta bisa membuka videonya, baik ikhwan maupun akhwat, dengan berpakaian rapi dan juga menutup aurat. Terima kasih.
Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terputus, Kang Haji. Terus sinyalnya bisa dengar ya? Bisa sudah. Masih sedikit terputus-putus sih. Ini sinyalnya kelihatan kurang stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Mohon untuk bersabar ya, karena sinyal dari Kang Haji sedang sedikit bermasalah. Semoga bisa membaik ya. Gimana? Sudah ada? Sudah terdengar, cuman sedikit masih terputus, Kang. Iya, sebentar. Ini harus betul. Bagaimana, Ustadz Teguh? Sudah terdengar jelas, lebih jelas. Terdengar jelas ya. Ini harus ke Mars dulu nih. Dari sinyalnya. Masya Allah. Jadi mohon maaf,
atas ketidaknyamanan ini. Ya. Baik, insya Allah semuanya berpahala ya. Jadi tadi sampai mana? Sampai lupa nih, mukadimah sudah sampai mana. Jadi saya ulangi lagi aja. Ya. Baik, Kang Haji. Baik. Hafal Al-Quran tapi tajwidnya salah-salah. Hafal Al-Quran tapi tajwidnya salah-salah. Maka semua harus mengetahui bahwa Al-Quran itu turun satu paket. Paket bacaannya, paket tulisannya. Bacaan dan tulisan ini termasuk susunannya, nama-nama suratnya, jumlah ayatnya. Nama-nama surahnya, jumlah surahnya, dan jumlah ayatnya. Ini diturunkan semuanya, Bahkan termasuk yang diturunkan juga adalah ragam tulisannya. Karena menulis Al-Quran ini berbeda dengan menulis kalimat-kalimat bahasa Arab. Atau disebut jumlah. Adapun Al-Quran itu mempunyai ragam tulisan yang berbeda, yang disebut dengan Rasm Utsmani disebutnya. Nah, Al-Quran itu turun seperti itu. Maka yang harus dijaga, yang harus dijaga oleh hafiz Quran itu seluruhnya sesuai dengan yang diturunkan. Sesuai dengan yang diturunkan. Dalam hal ini, bacaan Al-Quran yang dibaca, ini sinyalnya ngelok lagi nih Ustaz Yuda nih, di sini pemberitahuannya, Masya Allah. Bacaan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu bukan satu bacaan, tetapi banyak bacaan. Maka sebenarnya seorang hafiz Quran atau ahlul Quran, ulama Quran secara khusus di sini, bukan hanya bisa membaca Al-Quran dengan satu varian bacaan saja, tetapi menguasai, mengetahui varian-varian bacaan, seluruh bacaan Al-Quran berikut dengan argumentasinya. Dalil-dalil nahwunya, dalil-dalil nahwu. Disebutnya hujjatul qiraat. Ragam bacaan Al-Quran disebutnya qiraat, argumentasinya disebut hujjatul qiraat. Barulah kemudian setelah seorang hafiz Quran bisa menjaga Al-Quran itu satu paket seutuhnya sesuai yang diturunkan, dia namanya hafiz Quran. Ya, dia namanya hafiz Quran. Kalau ternyata
yang dibacanya hanya satu varian bacaan saja, itu berarti dia hafiz satu varian bacaan Al-Quran. Ya, hafiz satu varian bacaan Al-Quran. Gitu ya. Bukan hafiz Quran seluruhnya seperti yang diturunkan secara utuh. Nah, ini barangkali kalimat ini menjadi aneh nih ya. Karena sesungguhnya ilmu tentang qiraat, ilmu tentang rosem, ilmu tentang menghitung ayat, ilmu tentang waqaf ibtida itu seringkali ketika menghafal Quran itu tidak diajarkan. Akhirnya yang terjadi adalah begitu sedikit sekali ulama-ulama Quran hari ini. Sangat sedikit sekali ulama Al-Quran hari ini. Hafiz Quran yang menghafal Quran banyak, tetapi yang ulama Quran itu sangat sedikit. Nah, untuk menguasai itu semua, selain hafal Quran, maka ada ilmu-ilmunya. Ada disiplin ilmunya secara khusus. Pertama, disiplin ilmu qiraat. Ya, disiplin ilmu qiraat. Yang kedua, disiplin ilmu hujjatul qiraat. Disiplin ilmu hujjatul qiraat. Yang ketiga, disiplin ilmu waqaf dan ibtida. Yang keempat, disiplin ilmu rasmul mushaf. Yang kelima, disiplin ilmu addul ayat. Yang keenam, disiplin ilmu dhabtul mushaf. Dhabtul mushaf. Sekurang-kurangnya ada 6 disiplin ilmu yang menyebabkan seseorang bisa jadi ulama Quran. Ya. Ustadz Teguh sudah disiplin ilmu mana saja yang sudah tamat Ustadz Teguh? Ke wakaf dan ibtida. Nah, kita uji ya. kita uji. Baik, kita Teguh. Biar jadi pengetahuan kepada yang lain Ustadz Teguh. Bukan untuk menguji Ustadz Teguh ya. Ini dengarkan semua yang lain. Wakaf ada berapa? Menurut ilmu wakaf ibtida, atau disebut bisa saja wakaf ini juga dibahas dalam ilmu tajwid. Wakaf menurut ilmu tajwid saja gitu saja ya. Ada berapa jenis wakaf dalam ilmu tajwid? Siap? Santai Ustadz Teguh. Ya. Ini bukan ujian. Ustadz Teguh jadi narasumber. Gimana Ustadz Teguh? Silakan. Baik, untuk yang saya ketahui itu ada tanda-tanda wakaf yang memang kita harus dipatuhi, yaitu wakaf lazim seperti tanda mim misalkan. Kemudian salah, bukan itu. Nah, berarti belum ya. Kalau tanda mim, tanda huruf jim gitu ya, itu namanya dhabtul mushaf, ilmu dhabtul mushaf. Ya, ilmu dhabtul mushaf yang itu. Baik. Ini mungkin masih keliru ya antara ilmu dhabtul mushaf dan ilmu wakaf.
wakaf dan ibtida. Nah, idealnya wakaf itu dilakukan pada setiap penutup ayat. Idealnya wakaf itu dilakukan pada setiap penutup ayat. Ini idealnya. Cuman persoalannya ada perumus tanda wakaf, ya. Ada perumus tanda wakaf yang menambahkan tanda wakaf pada penutup ayat. Bahkan diantaranya adalah ada penutup ayat yang diberikan tanda huruf lam alif, tapi penutup ayat, ya. Penutup ayat tetapi ada tanda lam alif. Coba, ini tentang Dhabtul Mushaf, tentang tanda-tanda wakaf itu. Ustaz Teguh, tanda lam alif itu tanda wakaf apa itu? Lam alif. Ada tanda la gitu. La itu lebih baik lanjut. Lam. Ini makin aneh lagi jawaban ini. Ya, lebih baik terus ketika membaca ada tanda lam itu lebih diutamakan terus. Ini harus perlu referensi yang lain nih. Ya, ini masih kurang, masih sangat banyak kekurangan nih, Kang Haji. Mohon. Ya, jadi ya, ini makin aneh nih Kang Haji kalau jawabannya kayak begitu ya. Ini ilmunya dari kitab mana gitu ya, Ustaz Teguh nih. Malah jadi Kang Haji yang kurang ilmu jadi Ustaz Teguh kalau itu jawabannya kayak begitu. Ya. Jadi tanda wakaflah itu adamul wakfi. Tidak ada wakaf di situ. Lam alif itu adalah adamul wakfi. Itu standar umumnya ya. Kecuali tadi Ustaz Teguh mengatakan lebih baik lanjut. Nah, itu dari mana tuh kitabnya ya? Tanda wakaf lam alif. Silakan komen yang punya pengetahuan tentang ini dan juga yang ingin ditanyakan, silakan, tentang ilmu-ilmu ini, tentang ilmu-ilmu ini. Itu namanya adamul wakfi. Itu simbol adamul wakfi, tidak ada wakaf. Persoalannya ada perumus tanda wakaf ini yang menulis tanda tidak ada wakaf justru di penutup ayat. Ini sebenarnya yang diwanti-wanti oleh banyak para ulama, ya. Jangan sampai memberikan tanda tidak berhenti di penutup ayat. Jadi rupanya antara ilmu tajwid yang mengatakan wakaf itu ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan. Bahkan ditambah lagi ada wakaf qabih, ya, ada wakaf qabih. Itu keempat-empatnya disebutnya wakaf ikhtiyari. Disebutnya wakaf ikhtiyari. Jadi wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qabih itu wakaf ikhtiyari disebutnya. Ya, wakaf ikhtiyari. Karena wakaf itu juga ada ikhtibari, ada intizari, ya, ada iddirari. Wakaf itu. Ikhtiyari itu adalah wakaf dengan meniatkan wakaf di situ. Wakaf dengan meniatkan memang mau wakaf di situ. Ini tajwid. Tetapi ketika membuat penandaan di mushaf, mana wakaf tam itu tidak ada tandanya tuh. Wakaf tam itu di mana? Wakaf kafi tandanya apa? Tidak ada di situ. Ya. Wakaf hasan tandanya di mana? Tidak ada di situ. Ya.
Justru malah ada tanda wakaf tidak boleh berhenti, ada tanda wakaf boleh berhenti, ada tanda wakaf lazim, yakni harus berhenti, ada tanda wakaf qaf, lam dan alif itu menunjukkan wakaf lebih baik, ada juga shad, lam, alif yang maksudnya al wasl aula, wasal lebih baik. Jadi nggak nyambung tuh antara penandaan wakaf sama dengan rumusan wakaf menurut ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Ada yang tidak nyambung di situ. Nah, maka saya sampaikan di sini tanda, ya, tanda-tanda wakaf itu atau wakaf lazim masuknya ke kemana sih dalam tajwid? Wakaf lazim itu ada yang memasukkan ke wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari berarti di situ ada lazim, ada tam, ada yang lainnya. Tetapi secara umum bahkan dalam jazariyah itu hanya 3 wakaf, yaitu tam, kafi, dan hasan. Adapun wakaf qabih itu nggak disebut wakaf karena di situ buruk, ya, tidak disebut wakaf ikhtiyari di situ. Ada yang mengatakan lazim masuk wakaf ikhtiyari ini. Nah, coba sekarang bisa dijawab, ya, bisa dijawab sedikit. Setelah tadi saya sebutkan ada berapa tanda wakaf di dalam mushaf Al-Quran. Itu tanda wakaf itu bukan ilmu wakaf ibtidah, ya, bukan. Itu namanya ilmu dhabtul mushaf. Tanda, dhabtul mushaf itu tanda-tanda, bagian dari tanda-tanda baca di dalam mushaf. Dan ini baru ada tanda-tanda ini pada zaman kekinian, ya, mutaakhirin, pada zaman bahulanya, ya, zaman dulunya, pada zaman mutaqaddimin tidak ada tanda-tanda itu, tanda-tanda wakaf itu. Coba satu gue sebutkan lagi biar jadi pengetahuan di sini, atau yang punya pengetahuan silahkan komen, ya, ya. Ada berapa? Baik. Satu bisa dijawab ada berapa? Bantu. Untuk tanda. Yang tandanya. Tanda, simbol. Yang dhabtul mushaf, ya? Iya, dhabtul mushaf. Ada di situ ada lam, kemudian ada shola. Lam apa? Bukan lam. Enggak ada tanda lam. Ada shola, kola, kof. Iya, terus? Kemudian mim kecil, ya? Huruf mim, ya. Ada 4. Ini biasanya ada huruf mim, ada huruf lam alif, bukan lam, ya, lam alif, ada lam alif, la gitu, ya. La. Ya, la. Ada huruf jim, ya, ada huruf jim. Ada huruf qaf, lam, alif. Jadi al-waqfu aula. Ada lagi shad, lam, alif. Al-waslu aula. Ada lagi mu'anaqah, ya. Tanda mu'anaqah di mushaf yang biasanya kita lihat. Baik. Nah, maka rata-rata, ya, rata-rata semua pembaca Al-Quran itu membaca Al-Quran baik wakaf maupun tajwid berpatokan kepada dhabtul mushaf, bukan kepada ilmunya.
bukan kepada ilmu tajwidnya, bukan kepada ilmu qiraatnya, bukan kepada ilmu waqaf ibtidanya, bukan kepada rasulnya, bukan, tetapi kepada dhabtul mushaf, kepada simbol-simbol itu. Kebanyakan orang membaca Al-Qur'an patokannya kepada apa yang dilihat di dalam mushaf itu. Ini berarti levelnya kalau masih berpatokannya mengetahui waqaf ibtida, misalkan patokannya adalah patokan simbol-simbol itu. Kemudian tajwid pun juga patokannya pakai simbol-simbol tajwid juga. Kemudian mengetahui yang lain berdasarkan apa yang dilihatnya di dalam mushaf. Itu berarti belum menguasai qiraat, belum menguasai tajwid, belum menguasai al-waqf wal ibtida dan ilmu yang lainnya. Bahkan ilmu dhabtul mushaf pun belum mengetahui. Ya, belum mengetahui, hanya baru bisa mempraktekkan cara membacanya saja. Karena kalau yang mengetahui yang mengetahui ilmu dhabtul mushaf, maka dia akan mengetahui, oh ini mestinya tanda la jangan di sini nih. Nah, gitu. Ya. Ini waqaf lazim di sini mestinya nggak lazim nih, mim jangan di sini nih, akan mengetahui seperti itu. Ya, ada juga memang ini yang pas nih, ini memang waqaf la di sini, tanda waqaf la ini pas di sini, bisa mengkoreksi seperti itu. Ya, dan bisa menentukan itu namanya sudah mengetahui dhabtul mushaf yang tepat, ya. Dhabtul mushaf yang tepat dan dan mengetahui ilmu waqaf dan ibtida. Baik. Nah, sekarang hafiz Quran kita rata-rata hanya menguasai satu bacaan saja. Bukan seluruh bacaan yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Paling tidak saat ini bacaan yang diturunkan kepada Rasulullah yang terjaga oleh para ulama itu ada 10 qiraat, ada 10 bacaan. Masing-masing bacaan ada 2 riwayatnya. Berarti 10 qiraat, 20 riwayat. Nah, yang kita baca hari ini itu hanya satu varian riwayat saja. Itu riwayat Hafiz dari Imam Asim. Berarti ketika seorang hafiz Quran hafal 30 juz, itu 30 juz baru satu bacaan saja. Maka kita sering melihat di syahadah tahfiz itu di situ akan disebutkan. Di dalam syahadah itu ada narasinya begini, di antara narasinya santri, misalkan kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesia, santri yang bernama ini dan ini, yang bernama fulan telah membaca Al-Qur'an 30 juz kepada saya dengan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Nah, gitu ya. Jadi berarti hafalan kita hanya satu riwayat saja. Hafalan kita baru satu riwayat saja. Nah, untuk mengetahui dan benar-benar menguasai seluruh bacaan, maka ada kitabnya khusus yang harus dihafalkan dan juga dipahami. Qiraat ada kitabnya khusus yang harus dihafalkan dan dipahami. Hujjatul qiraat juga ada kitab yang harus dibaca dan dikuasai. Kalau hujjatul qiraat ini cukuplah penguasaan terhadap ilmu nahwu gitu ya, ilmu nahwunya. Ilmu rasam pun ada kitabnya khusus yang harus dihafal dan dipahami. Kemudian juga waqaf dan ibtida pun juga sama. Menghitung jumlah ayat pun juga sama. Ada kitabnya khusus yang harus dipahami dan juga harus hafal kalau ingin menjadi benar-benar hafiz Quran yang menjaga Al-Quran secara utuh. Nah, saya katakan sekarang di sini, di majelis ini, karena di sini banyak hafiz Quran. Nah, ulama Quran kita sudah pada meninggal sekarang, ya. Sudah banyak sekali hafiz Quran, tetapi kalau ditanya tentang keilmuan kehafizannya itu
pertama hanya satu riwayat, dan satu riwayat pun juga ditanya rosemnya kurang tahu, ditanya wakaf ibtidanya kurang tahu, ditanya dobdul mushafnya kurang tahu, hujjatul qiraatnya juga kurang tahu, ditanya sanad juga nggak hafal. Nah ini kelemahan atau barangkali ini yang menjadi ada hal yang sedih, ya ada hal yang sedih di mana para ulama Quran ini pada akhirnya akan hilang, sehingga Al-Quran hanya ada satu bacaan saja, perlahan-lahan akan hilang nih Al-Quran itu sebagian bacaannya. Kalau tidak ada semangat dari para hafiz ini untuk menguasai itu. Bahkan mushaf ditulis tapi tanpa diketahui mana rosem yang asli dan mana rosem tambahan yang tidak ada zaman nabinya. Ya. Mana rosem tambahan, tulisan tambahan di dalam mushaf yang tidak ada dari zaman nabinya. Tidak juga bisa dibedakan. Ya, tidak juga bisa dibedakan. Mungkin kalau untuk sampai ke sana, kemudian lahirnya para ulama Quran yang benar-benar menjaga Quran, dan ini berat Ustadz Teguh ya, menjadi ulama Quran itu. Kang Haji menyebutnya ulama Quran ini sebagai ulama akar. Ya, ulama akar. Jadi akar itu paling penting. Jadi rujukan semua. Jadi ahli tafsir butuh ahli Quran ini, ahli fikih butuh ahli Quran ini. Jadi ahli-ahli Quran yang lain itu pasti membutuhkan data induk dari Quran itu sendiri. Itu apa? Itu ahli Quran yang akar ini. Hanya saja yang namanya akar, dia akan selamanya berada di dalam tanah. Selamanya akan ada di dalam tanah. Sementara sekarang orang menghafal Quran pengennya jadi buah, bukan jadi akar. Kenapa? Buah kan kata orang tuh bagus suaranya katanya, gitu ya. Bagus bacaannya enak. Jadi bisa dinikmati buah itu. Iya. Kebanyakan sekarang orang yang menghafal Quran lihat buah, pengen jadi buah di situ. Sementara akarnya sudah tumbang sebenarnya karena tidak ada. Nah, para ulama penjaga Quran inilah sebenarnya yang di bawah menjaga batang, menjaga dahan, menjaga buah-buah itu nggak pernah dikenal oleh para konsumen Quran ini. Kira-kira. Makanya perlahan-lahan hilanglah ulama Al-Quran dan hilang pula sebagian bacaan Al-Quran pada akhirnya. Tapi sekarang masih terjaga seluruhnya. Artinya masih ada ulama saat ini meskipun tidak di Indonesia. Di Indonesia juga ada. Di Indonesia ada, ya. Di Indonesia ada. Hanya saja begitu jarang dan tidak diketahui oleh orang banyak. Ini saya sampaikan agar apa? Agar jadi mengetahui, oh ternyata wah, Ustadz Teguh nih hafiz Quran. Tenang dulu nih, hafiz Quran yang mana dulu? Oh, hafiz Quran satu varian bacaan saja, ya. Satu varian bacaan saja. Dan itu pun juga misalkan hafiz Quran belum dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana kemudian kalau satu bacaan saja itu sudah tidak mungkin, ya, sudah tidak mungkin, bagaimana dengan yang lain? Nah, ini yang hendak saya sampaikan di balik tema hafal Quran tapi tajwidnya salah-salah. Ini bagian yang keduanya. Kalau yang pertamanya saya ingin memang walaupun satu bacaan, satu varian bacaan, satu riwayat bacaan, tetapi benar-benar mungkin bacaannya, tajwidnya betul, ya, tajwidnya betul, wakaf dan wasolnya betul, dan mengenal juga mushaf dengan betul walaupun hanya satu riwayat. Nah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan versi yang demikian, itu namanya hafal Quran. Kalau kemudian membaca Al-Quran tapi tajwidnya masih salah walaupun hanya satu varian bacaan saja,
walaupun hanya satu varian bacaan saja, maka kalau tajwidnya belum betul, maka yang dibacanya atau yang dihafalkannya atau yang hafalannya itu bukan belum sepenuhnya Al-Quran, karena Al-Quran itu turun sudah dengan bacaannya, lengkap dengan bacaannya. Ya, Al-Quran itu asli terjaga, dan ini yang menjaga sebenarnya Allah, ya Allah sendiri yang menjaga. Tetapi katanya di akhir zaman nanti Quran itu akan hilang Al-Quran itu katanya. Dalam sebuah riwayat, dalam banyak riwayat bahwa nanti di akhir zaman ini Al-Quran akan hilang. Pengertian Al-Quran akan hilang ini tentu banyak sekali, ya. Di antaranya dengan mautul ulama, dengan meninggalnya para ulama. Dan sekarang sudah terasa tuh ya, sudah begitu terasa ulama Al-Quran ini begitu jarang, dan ulama Al-Quran ini memang akar tadi itu, sehingga dia perlu banyak ilmu yang dikuasai untuk kekuatan hafalannya itu, untuk menjaga Al-Qurannya itu, tetapi dia akan selamanya di dalam tanah. Dia menjadi akar dan menjadi rujukan. Nah, sekarang mungkin barangkali fuqaha, ahli fikih sekarang, atau ahli tafsir. Ya, ahli tafsir. Kadang-kadang hari ini ahli fikih tidak ada tuh komunikasi dengan ahli qiraat. Akhirnya kesimpulan fikihnya pun juga menjadi tidak seimbang. Terputus komunikasi dengan ahli qiraat. Kenapa? Karena memang begitu jarangnya ahli Quran ini. Nah, sekarang di mana tradisi menghafal Al-Quran begitu merebak di berbagai belahan dunia Islam, termasuk di Indonesia, tetapi yang untuk mutakhasis menjadi ulama Quran itu juga masih sangat jarang sekali. Mutakhasis untuk spesialis menjadi ulama Quran, mengabdikan dirinya jadi ulama Quran, itu juga sangat jarang sekali. Mudah-mudahan di majelis ini justru malah banyak nih ya, banyak nanti yang menjadi ulama-ulama Quran. Dan ulama Quran itu tidak mesti laki-laki, ya, perempuan bisa kalau ulama Quran, ya. Beda bisa dengan ahli fuqaha gitu kan, ahli fikih itu jarang sekali yang perempuan. Tapi kalau masa lalu ahli Quran itu banyak yang perempuan, ya, bisa. Nah, ini bisa dikuasai. Baik, saya agak kebingungan harus dari tentang masalah tajwid dan juga tentang Al-Quran yang seutuhnya ini, seperti apa menguraikan secara sederhana, ya. Mungkin bisa dibantu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi saya buka langsung sekarang forum pertanyaan saja, diskusi saja, untuk wawasan, untuk pengetahuan hal-hal yang saya ucapkan tadi yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Karena saya juga merasa apa yang saya ucapkan ini narasinya, diksinya barangkali belum begitu dipahami. Bisa disusul ya dengan pertanyaan. Baik, langsung saja yang ingin bertanya, baik melalui video langsung dengan Kang Haji maupun melalui chat. Ini ada yang sudah raise hand. Silahkan, Nurul Khair bisa langsung kepada Kang Haji. Ya, Seteguh. Assalamualaikum, Kiai. Saya sedikit ingin bertanya, Kiai. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan ilmu-ilmu Quran ini, Kiai? Yang terdasarnya aja lah, seperti misalnya kita sudah belajar tahsin dengan sifatul huruf, makhorijul huruf, lalu kita bawa ke hafalan aja, kadang kita masih agak ragu gitu, masih agak ragu di situ. Kalau misalnya tajwidnya tentang idgham atau yang lain mungkin sudah bisa mutukin, tapi untuk sampai kepada level makhorijnya udah, cuman kepada sifatnya atau pengaplikasian lebih ke situnya lah, Kiai. Untuk ilmu yang lain bagaimana kita menerapkannya di dalam hafalan, itu sepertinya
agak terkendala sih kalau ketika membaca talaki ke guru, mungkin kita bisa fokus, tapi ketika dihafal agak kurang apa ya, kurang meyakinkan gitu, Kiai. Terima kasih, Kiai. Baik. Ketika sudah menguasai tajwid, paling tidak menguasai teorinya gitu ya, menguasai teorinya, maka talaki kita kepada guru kita itu akan menguatkan. Maka setelah kita punya teorinya, mengerti teorinya, ilmunya, maksudnya ilmunya, lalu kita talaki dan kita membaca hafalan ini sesuai yang kita talakikan, maka jangan ragu. Jangan ragu. Jangan ragu bahwa bacaan kita masih salah. Jangan ragu. Tapi yakin bacaan kita sudah benar. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya dan sudah disetorkan kepada guru. Ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus mengukur bacaan kita sesuai dengan ilmu tajwid yang kita kuasai dan sesuai dengan yang disetorkan kepada guru kita. Maka itu semuanya sudah benar, ya. Jadi jangan ragu di situ. Meskipun tentu setiap orang, apalagi dalam mempraktekkan bacaan, ada hal-hal yang menurut saya di praktek itu ada beberapa guru yang mutasyaddid, yang begitu ketat sekali, ya, harus mirip dengan dirinya, kan susah juga kalau begitu, ya. Mungkin bisa diberi kelonggaran di situ untuk talaki, ya. Ada sanad-sanad, para pemilik sanad yang longgar, ya, yang longgar, tidak begitu ketat, karena seringkali yang ketat itu justru malah penguasaan kepada disiplin ilmu yang lain, ya, disiplin ilmu yang lain tentang Kequranan ini, tentang hafalan ini, dan tentang tajwid ini, itu biasanya kurang, hanya menguasai ketika mengucapkan kaifiyatul ada saja, ketika pengucapannya saja yang dikuasai, dan itu memang juga betul harus dikuasai. Hanya saja jangan sampai kita ragu kalau kita sudah tahu ilmunya dan kita sudah bertalaki ketika mengulang hafalan tanpa ditasmikan kepada gurunya. Ya, kuasai terus ilmu tajwidnya. Dan tajwid yang kita pelajari pun juga ini sebenarnya tajwid riwayat hafaz saja. Enggak semua tajwid qiraat yang lain, karena beberapa perbedaan banyak tajwidnya. Baik, itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Kang Haji. Berikutnya ini ada pada kolom chat. Di sini Umu Hana yang disampaikan, Ustadz, yang dimaksud faham tajwid apakah wajib faham hafal teori atau cukup praktek saja? Ya, cukup praktek saja, ya, untuk sekedar untuk sekedar kita ini bacaan sudah betul. Karena itu memang cukup talaki saja, praktek saja. Tidak harus teorinya, ya, tidak harus teorinya. Tetapi kalau untuk menjadi ahli Quran, ulama Quran, maka harus tahu teorinya, ya. Harus tahu teorinya, bahkan dalilnya, ya. Teorinya dan dalil-dalilnya. Itu harus tahu kalau untuk menjadi ahli Quran. Adapun hafalan bagus, bacaan bagus secara talaki dan praktek tanpa mengetahui ilmunya, itu sudah sah, ya, bacaannya, tetapi itu tidak masuk kategori yang ahli di dalam bidang Al-Quran, atau disebut ulama Quran, ya, disebut ulama Quran. Oke. Baik. Lebih mengutamakan prakteknya saja, Ustaz, ya. Iya, okay. Tapi kalau saya pengennya banyak ulama Quran, Ustaz Teguh. Insyaallah. Banyak, soalnya pada jarang yang mau jadi ulama Quran, soalnya Insyaallah. waduh,
Memang repot sekali ya. Repot sekali pada akhir. Harus benar-benar yang menyandra diri sendiri di jalan Allah. Gitu satu. Baik, insya Allah semoga terlahir para ulama-ulama Al-Quran. Nggak cukup dengan kalimat itu satu ayo guru lah. Terus ngaji. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada yang raise hand dari Bapak Febrianto Nugroho. Silahkan yang raise hand awal. Setelah tadi Ibu Aziz. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Teguh. Izin bertanya Kang Haji, mungkin lebih ke sedikit tidaknya nyambung dengan pembahasan judul ya Kang Haji. Jadi untuk anak-anak yang pertama yang menghafal Al-Quran, mungkin ada beberapa bacaan yang masih keliru untuk tajwidnya, dan juga di sisi lain itu untuk bacaan sendiri masih kurang memahami gitu Kang Haji. Jadi menghafalnya itu hanya ditalaki atau ditalkinkan gitu. Tapi yang saya mau tanyakan itu apakah tidak apa-apa, maksudnya terus berjalan ataukah difokuskan untuk dibacaannya dulu, membaca ilmu tajwidnya, atau bagaimana Kang Haji? Ini. Ya, baik. Kalau untuk anak-anak bagusnya memang ditalkin, ya, ditalkin. Jangan sampai kalau bisa belum disuruh menghafal sendiri dari mushaf, ya. Dari dulu, dari zaman para sahabat, kemudian tabi'in, bahkan tabi'in ketika mushaf belum dicetak banyak, itu memang belajar Al-Quran anak-anak itu ditalkin seayat-seayat oleh gurunya. Jadi nanti bacaan murid itu bacaan sama dengan bacaan gurunya. Ya, itu memang bagus begitu. Kalau kemudian belum bagus bacaannya, kita lepas suruh menghafal sendiri. Nanti itu akan repot pada akhirnya, bacaannya tidak bertajwid, hafalannya tidak bertajwid, dan itu mengurangi kequranan. Ya, mengurangi kequranan hafalan. Jadi yang dihafalnya itu setengah Quran, bukan Quran secara seutuhnya. Kenapa? Karena Quran itu harus pakai tajwid. Jadi kalau lepas tajwidnya itu jadi hafalan itu sebagian Quran jadinya gitu. Oleh karena itu misalkan ada bacaan-bacaan yang salah dibaca sholat, ya, dibaca sholat. Dalam sholat maka sholatnya juga jadi batal. Karena yang diucapkan oleh kita itu bukan Quran, baru setengahnya gitu kira-kira. Kalau memang bahkan atau seutuhnya bukan Quran, karena Quran tidak seperti itu. Ya, kira-kira begitu kalau dibawa ke dalam sholat. Oleh karena itu maka sangat penting sekali untuk mengajar anak-anak ini talaki, bimbingan, talqin gitu ya, talqin. Kalau sudah benar baca Qur'annya sesuai tajwidnya bisa dilepas. Tetapi kalau belum betul itu menghafal sendiri, meskipun memang biasanya hafal, tetapi itu menjadi rusak bacaannya. Ya, teruskan saja ditalqin. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit juga ya. Nggak banyak-banyak juga, daripada kemudian nanti anak itu hafal tapi tidak ada tajwidnya, jadi rugi jadinya, hafal tanpa tajwid jadinya rugi ya. Lebih baik bacaan benar tapi tidak hafal ya, bacaannya benar nih meskipun nggak hafal, lebih baik daripada hafal tapi bacaannya nggak benar, kira-kira begitu ya. Ini ekstrim jawabannya nih ya, soalnya banyak yang maksa pengen hafal. Banyak yang maksain hafal, itu hawa nafsu itu biasanya. Anak-anak itu biasanya kalau dibiarkan ya terus saja begitu. Anak-anak ini harus dikendalikan sama gurunya, nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri anak-anak ini. Baik, Ustaz Teguh. Baik, jazakallah Kang Haji. Berikutnya raise hand dari Ibu apa Bapak nih? Bapak Kasma Amot. Silahkan. Ada? Ada Kasma?
Oke, untuk yang di chat ya, mungkin ya, karena memang tidak ada respon. Saya baca pada chat, apakah boleh kita setoran kepada guru yang hafalannya belum mungkin? Ini dari Bapak Kasmahmud melalui chat. Baik, jadi yang setoran itu sebenarnya bukan mungkin hafalan ya, mungkin bacaan ya. Jadi kita pastikan setoran kepada guru yang mungkin bacaannya, jadi bacaannya betul. Kalau masalah hafalannya ya, masalah hafalan itu relatif, yang penting mungkin bacaannya, daripada sekarang misalkan gurunya mungkin hafalannya tapi bacaannya salah-salah, nanti kan jadi salah lagi ke muridnya ya. Jadi nggak apa-apa misalkan guru ngajinya liatin mushaf begini untuk hafalannya, tetapi tajwidnya betul. Jadi dalam masalah setoran ini cari guru yang bacaannya betul ya, cari guru yang bacaannya betul, bukan yang hafalannya mungkin, tapi bacaannya salah-salah gitu. Itu sangat penting sekali ya. Setoran kepada yang bacaannya mungkin. Kalau masalah hafalannya bisa relatif ya, bisa relatif. Karena yang dipentingkan di sini untuk awal ya, standar awalnya itu bacaannya betul. Meskipun melihat mushaf, gitu. Itu cari guru yang seperti itu ya. Kalau misalkan hafalannya mungkin tapi bacaannya tidak mungkin. Nah, ini jadi repot nih kayak begini. Justru gurunya aja masih perlu setoran lagi kalau begitu gurunya. Ya. Karena sebenarnya setoran hafalan itu bukan hanya sekadar hafalan Quran yang salah, tetapi hafalan Quran yang benar gitu. Ya. Itu jawaban yang harus diperhatikan oleh guru-guru tahfiz atau juga yang lagi setoran, ya. Jangan katakan oh guru saya tidak mungkin hafalannya, biarkan saja, yang penting bacaannya mungkin, bacaannya yang mungkin. Ya. Baik, Ustaz Teguh. Baik, jazakallah Kang Haji. Ya kalau bagus sih hafalan mungkin, bacaan mungkin, itu yang bagus ya. Tapi kan kalau dipilih salah satunya. Jadi mungkin bacaan ya, yang ya lebih mungkin bacaan. Itqan bacaannya itu. bacaan. Huruf-huruf makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, hukum tajwidnya seperti itu. Sesuai dengan riwayat hafaz, misalkan kalau hafaz yang memang diajarkannya seperti bacaan kita sehari-hari. Oke, satu pertanyaan lagi ada mungkin yang mau raise hand. Ini ada Irna, silahkan Irma Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini. Ini Masya Allah, saya baru tahu ada 6 disiplin ilmu. Tinggal catat Kiai. Yang saya catat itu ilmu waqaf dan ibtida dan ilmu dabatul mushaf. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama, boleh nggak Kiai menjelaskan gimana cara tempat kita waqaf dan mencari ibtidanya? Kemudian apakah setiap mushaf itu berbeda-beda tentang tanda dabatul mushaf? Seperti di mushaf saya itu kayak di juz 6 Kiai itu di yang di ayat ke-30 ayat 27 itu watlu alaihim naba abanai adam bil haqqi idz qaraba. Di Quran saya itu ada enggak ada tanda mim kecilnya Kiai, tapi di mushaf yang lain itu ada. Nah, itu memang ada beda-beda gitu ya Kiai? Iya, beda-beda dan secara ilmu ya, secara ilmu tentang wakaf, saya lebih memilih tidak ada tanda mim di situ. Ya, tidak ada tanda mim di situ, itu lebih sesuai dengan kaidah. Mungkin begini, ada tanda mim di situ, saya kira kenapa ada tanda mim di situ? Watlu alaihim naba abnai adama kan ya di situ ya? Iya, oke. Al-Maidah kan? Itu kenapa ada tanda mim di situ, di bil haq di situ, itu mungkin buat hati-hati saja, hati-hati gitu ya, perumusnya ini. Saya juga tidak tahu siapa yang merumuskan itu ya, karena
kalau melihat kaidah lazim, yang namanya lazim kan begini, kalau misalkan tidak berhenti itu akan rusak makna. Ini kan nggak rusak maknanya kalau nggak berhenti. Maknanya nggak rusak gitu. Hanya saja mungkin kehati-hatian di situ tanda lah, apa namanya, pakai tanda mim di situ sehingga menunjukkan di situ lazim. Ya, mungkin itu husnuzon saya kepada ulama yang menambahkan tanda mim di pada ayat itu. Ya. Nah, Babtul mushaf itu ya bukan hanya tanda wakaf saja. Kalau kita melihat mushaf sekarang ini udah ramai banget dengan Babtul mushaf, ramai banget. Ya. Misalkan kita lihat surah Al-Ikhlas misalkan ya. Termasuk Babtul mushaf adalah pertama titik ya, tanda titik di atas huruf-huruf tertentu. Misalkan huruf nun ada titik 1 itu Babtul mushaf. Huruf ta titik 2 di atas, huruf sa titik 3 di atas, huruf ya titik 2 di bawah, huruf ba titik 1 di bawah, itu Babtul mushaf. Ya, Babtul mushaf. Kenapa? Karena pada zaman Nabi dan para sahabat itu tidak ada. Ya, mushaf itu tidak ada. Huruf itu tidak ada pembeda. Misalkan huruf nun, huruf ya, huruf ba, huruf ta, huruf sa itu kembar gitu ya. Hurufnya itu kembar. Nggak ada pembeda dengan titik. Itu Babtul mushaf. Yang pertama kali dilakukan oleh Yahya bin Ya'mur dan Nasr bin Asim. Kemudian termasuk Babtul mushaf juga adalah tanda harokat, tanda baca. Ada kasroh, ada fathah, ada tanda kasroh, tanda fathah, tanda dhammah. Itu juga Babtul mushaf. Ya, itu Babtul mushaf. Nah, tanda harokat ini pada mulanya bukan tanda harokat yang seperti kita kenal sekarang. Itu pakai titik juga, ya, pakai titik. Jadi fathah titik 1 di atas, kasroh titik 1 di bawah dulunya itu. Ya. Tapi setelah ada huruf-huruf tertentu yang ada titiknya juga sebelum ada harokatnya, huruf sa kan udah 3 tuh titiknya sebelum ada harokatnya. Kalau tambah lagi fathah jadi 4 titiknya. Maka kemudian titik-titik tanda baca itu diubah menjadi seperti yang sekarang. Nah, itu ada kaidah-kaidahnya. Ini dilakukan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada abad kedua Hijriah untuk tanda harokat itu. Ini Babtul mushaf juga, ya. Tanda harokat itu Babtul mushaf. Bahkan mushaf itu ada, dan penempatan harokat ini juga ada kaidahnya. Tidak semua huruf sukun diberikan tanda sukun, ya. Juga ada penulisan hamzah, ada hamzah alif berdiri, di atasnya ada kepala ain, ya. Atau ada hamzah kepala ain saja gitu. Itu namanya kepala ain hamzah itu. Jadi ain yang enggak ada perutnya, hanya kepala itu hamzah. Ada yang ada alifnya, itu juga ada aturannya dalam Babtul mushaf. Bahkan mushaf standar Indonesia ini masih banyak perlu masukan ini, masih banyak harus disempurnakan. Banyak banget yang disempurnakan tentang terkait Babtul mushaf ini, khususnya tentang hamzah, tentang mim sukun dan lain-lain, tentang penempatan huruf sukun, ya, tanda sukun. Itu yang paling perlu dibenahi di dalam mushaf standar Indonesia ini. Dan memang segini pun juga ini ulama udah mengerahkan sekuat tenaga nih untuk menghasilkan Quran Indonesia ini standar. Itu untuk ulama udah mengerahkan sekuat tenaga ini, masih kekurangan ini, ya. Masih masukan sangat banyak, ya, masih banyak, harus ada masukannya. Itu Babtul mushaf, ya. Kemudian tanda nomor ayat. Jadi setelah ayat selesai ada nomornya tuh, ada lingkaran, ya. Itu pun juga Babtul mushaf, karena pada zaman Nabi nggak ada itu tanda penutup ayat, itu tidak ada.
Itu dobdul mushaf untuk memudahkan, oh ini ayat sudah berakhir gitu aja. Karena kalau nggak ada tandanya disangkanya belum selesai satu ayat, ya. Dan itu ada ilmunya, namanya ilmu adul ayat. Kalau sudah tahu ilmu adul ayat, itu nggak perlu tanda nomor ayat itu, nggak perlu, ya. Dan tidak semua mushaf juga penomorannya sama. Ini tergantung periwayatan yang diterima dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Itu dobdul mushaf. Nah, adapun tanda wakaf, ya, tanda wakaf ini memang patokannya kepada makna. Kalau misalkan kita wakaf tidak di penutup ayat. Kalau di penutup ayat itu mau selesai maknanya atau tidak, wakaf di situ bagus. Di penutup ayat, ya. Kalau di penutup ayat. Tapi kalau tidak di penutup ayat, maka kita ini menggunakan makna. Maka yang ditekankan di sini ilmu nahwu atau nantinya jadi hujjatul qiraat, ilmunya, ilmu nahwu. Nah, di sini sehingga menjadi berat nih di sini untuk mengetahui di mana kita wakaf, di mana kita berhenti. Kenapa? Karena seringkali orang yang baca Quran itu nggak mengerti ini kebanyakannya. Maka patokannya itu ya harus pakai itu, patokannya pada akhirnya jadi pakai tanda-tanda wakaf itu yang sudah ada dibuat orang. Kenapa? Karena tidak bisa menentukan wakafnya sendiri di situ. Tetapi itu pun juga menjadi masalah. Kenapa? Karena ada tanda wakaf yang terlalu panjang untuk berhentinya sehingga nafasnya pendek. Nah, itu yang masalah juga pada akhirnya. Akhirnya wakaflah dia pada tempat wakaf yang tidak betul. Kenapa? Karena tidak tahu. Ya. Ya, kalau selama kita belum tahu caranya, pasti kemungkinan wakaf kita pasti salah, kemungkinan. Ya, ibtidanya pasti salah. Kalau kita wakaf sendiri tidak ada tanda wakaf di situ, pasti kemungkinan benar juga kemungkinan salahnya masih terbuka. Kenapa? Karena belum mengetahui. Jadi sampai kapan misalkan seorang hafiz Quran dia akan terbuka wakafnya salah terus sebelum mengetahui ilmunya ini. Atau memang nafasnya disampaikan kepada penutup ayat atau kepada tanda wakaf yang sudah ada di dalam mushaf itu. Caranya ya tidak ada cara lain kecuali harus harus mengetahui ilmunya kalau yang wakaf ibtidah ini. Ya kalau misalkan tidak mengetahui ya terpaksa kita ada kemungkinan wakafnya salah gitu ya. Ada wakafnya yang salah kan sementara kita tidak mengetahui apakah itu salah, apakah itu tepat. Itu kira-kira ya. Memang tanda wakaf ini sangat penting sekali. Nanti juga ada wakaf iddirari. Kita juga tidak memaksa harus benar sebenarnya ya. Kalau memang darurat ya berhenti saja. Misalkan kan karena nafasnya habis, akhirnya wakaf di situ ya nggak apa-apa. Nggak harus memaksakan harus betul sesuai dengan tanda wakaf di situ. Terus memotong sendiri juga di situ tidak bisa, misalkan ya silakan saja. Tidak ada kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Hanya saja tentu bacaannya karena belum lengkap ilmunya masih belum 100%. Kira-kira begitu. Nah, harus diterima nih biasanya. Setiap orang kalau nggak mampu harus diterima. Harus diterima ada bacaan yang kemungkinan salah wakaf nih. Karena belum bisa memastikan dirinya. Itu benar. Baik, itu jawabannya. Dan Ustadz Teguh sudah jam 11.08 ya. Kira-kira gitu. Ini mungkin agak sedikit berat temanya pada pagi hari ini ya. Karena paling tidak syarat-syarat jadi ulama Quran disebutkan meskipun belum diperinci satu persatu. Syarat-syarat menjadi ulama Quran ya. Jadi ulama Quran itu adanya di bawah tanah ya, setuju ya. Nah, kalau misalkan ulama Quran pengen eksis ke atas ya repot juga nih. Pengen jadi buah ulama Qurannya karena kan tergoda dunia gitu. Tuh orang-orang pada terkena nih itu ya. Pada suara. Sementara dia terus saja murojaah sendiri, menjaga ilmunya, menjaga hafalannya gitu ya. Paling banter mungkin dia mengarang kitab gitu. Juga nggak kitabnya pun juga nggak dibaca orang juga karena nggak renyah baca tulisannya juga karena kan harus menjaga keaslian. Jadi menjaga
ini akhirnya jadi nggak renyah, ini nggak bisa diedit gitu, tulisannya harus asli begitu. Karena kan sekarang itu baru bisa dicetak dan diterbitkan kalau diedit dulu satu, jadi keasliannya udah berkurang. Kenapa diedit? Karena kan kalau nggak diedit sulit dipahami oleh banyak orang. Tetapi kalau ahli Quran justru mempertahankan keaslian, ya, mempertahankan keaslian. Jangan sampai ada editor yang mengubah kata dan kalimat gitu. Kecuali memang typo, kalau typo memang harus diedit gitu ya, salah huruf ya. Tapi kalau misalkan diksinya atau pemilihan kosakatanya itu memang harus tetap asli, seperti itu. Baik, mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan semua. Saya berharap jangan putus asa atau patah semangat untuk menjadi yang terbaik di dalam Al-Quran ini. Dari niatnya, ya, dari niatnya yang benar dulu. Niat yang benar pasti kesananya benar. Daripada misalkan sudah melangkah jauh, niatnya belum benar nih, udah jauh ke sana, ternyata niatnya terbelakang jauh, masih salah, itu lebih bahaya, ya. Maka luruskan niatnya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya berharap muncul para ulama-ulama Al-Quran yang mengetahui ini, yang mengetahui tentang seluk-beluk Al-Quran untuk dijaga, sehingga Al-Quran ini benar-benar terjaga utuh sesuai yang diturunkan, tidak hanya sebagiannya saja. Bacaannya seluruhnya, kemudian tulisannya, cara baca, dan susunan penghitungan semuanya, mengetahui dalil-dalilnya, mengetahui riwayat-riwayatnya. Itu Ustaz Teguh. Tetapi untuk yang lain misalkan yang tidak sampai ke situ, ya tidak sampai ke situ. Tapi saya berharap kalau cita-citanya ke situ ya, meskipun pada akhirnya nggak nyampe ke situ gitu, maka bacalah Al-Quran sesuai dengan tajwid, ya, sesuai dengan tajwidnya, jangan pernah mengabaikan itu. Karena walaupun Al-Quran kalau dibaca tidak menggunakan tajwid, maka itu tidak sepenuhnya Al-Quran. Karena Al-Quran tidak seperti itu. Kalau kita tetapkan bahwa Al-Quran seperti itu bahaya. Al-Quran kan nggak seperti itu. Al-Quran sudah turun sesuai dengan cara bacanya yang betul. Bukan soal teori, tapi ini masalah bacaannya, ya, talaki biasanya caranya. Kalau teorinya tadi itu untuk jadi ulama nanti ke sana, ya, untuk teorinya. Baik, Ustaz Teguh, wallahu a'lam. Kang Haji undur duluan ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza kepada Kang Haji Kiai Deden Mahyarudin MA yang telah memberikan materinya yang luar biasa ya. Tadi dari disiplin ilmu ya, ada 6 ya, seperti disiplin ilmu qiraat, kemudian disiplin ilmu hujjatun qiraat, waqaf dan ibtida, kemudian Rasm Usmani dan a'adul ayat, kemudian Dabtul Mushaf yang tadi sama-sama kita dengar ya pembahasan dari Kang Haji. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat, kemudian bisa kita sama-sama praktekkan. Karena ilmu hakikatnya bagaimana kita bisa mempraktekkan ya. Tidak sekedar mendapatkan teori ya, akan tetapi sama-sama kita bisa mempraktekkan dengan lebih baik. Oke, sekali lagi untuk Kang Haji, terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsir, dan juga tak lupa untuk para peserta yang pada pagi hari ini sampai akhir kajian bisa mengikutinya dengan baik. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Dan sebelumnya ada info dari Indonesia Murojaah terkait dukungan program Baitul Murojaah dan program dakwah Hufazul Quran, Hufaz Indonesia Murojaah. Mungkin bisa di-share terkait infak bisa melalui Bank Syariah Indonesia ya, BSI, yang sudah di-share oleh
panitia. Nah, ini ya. Oke, bagi para peserta, para jamaah yang bisa memberikan infak dan sedekahnya bisa langsung ya dikirimkan melalui rekening yang telah disediakan dan bisa langsung konfirmasi melalui nomor yang telah ada tertera di gambar ini ya. Sekali lagi jazakallah khairan katsir untuk seluruh peserta yang bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini, dan mohon maaf untuk para peserta yang mungkin sudah bertanya melalui chat maupun sudah raise hand belum bisa bertanya langsung ataupun belum terjawab pada kolom chat. Mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya karena memang waktu dan Kang Haji pun ada kegiatan lain. Jadi insya Allah ya di Sabtu depan bisa kita sama-sama ikuti dan juga bisa bertanya kembali, bisa langsung ataupun maupun melalui chat ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai MC pada pagi hari ini. Kita sama-sama akhiri kajian rutin pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.